partai apa demokrasi maju, sementara partai politik justru dia anti demokrasi sebetulnya. Kan feodalisme itu kan anti demokrasi. Ownership itu sangat anti demokrasi. Terus sentralistik itu juga sangat demokrasi. Anti demokrasi. Jadi begini, orang mendirikan partai karena orientasinya kekuasaan, kemudian dia mendirikan partai, membiayai, dan dia menganggap bahwa partai ini adalah satu perusahaan atau korporasi mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Hampir semua partai seperti itu. Gema bangsa gimana gitu nggak? Pertama kita lurusin dulu bahwa desentralisasi itu bukan bentuk dari demokrasi. Bahwa desentralisasi lahir sebagai produk demokratis pasca reformasi, iya. Terus kalau ngomongin soal kualitas dari demokrasi hari ini, saya di mana-mana, dan mungkin yang membuat saya diundang di podcast ini juga adalah salah satu dari statement saya sebelumnya yang memang saya mengatakan partai politik di Republik ini adalah partai politik yang masih menganut gitu ya, masih mengimplementasikan, masih mempertontonkan feudalism di dalam kultur kaderisasi, kultur manajerial, dan kultur advokasi politiknya di dalam internal partai politik itu sendiri. Selamat datang di Gema Bangsa. Kita ada obrolan politik dan bersama saya Joko Kanigoro kita kedatangan, ini kalau kita sebut tamu agak terlalu ini kawan. Jadi di Gema Bangsa ini kita ini adalah partai politik yang menganut paham egalitarian. Jadi kita kalau memanggil itu kawan. Kita kedatangan kawan Salsabila Saira. Salsabila Saira. Salsabila Saira ini, beliau ini adalah, jangan beliau katanya egaliter. Kita gue lu aja egaliter. Dia ini seorang aktivis pro demokrasi, aktivis perempuan, dan aktivis yang selalu menyuarakan soal kesetaraan. Jadi kalau sama saya ideologinya sama gitu. Beliau ini seorang sosialis demokrat. Saya seorang anarkis. Jadi bisakah memisahkan sosialis dengan anarkisme? Nah, itu nanti segmen lain. Kita nanti gitu. Nah, selamat datang Mbak Salsa. Terima kasih. Semoga tetap sehat dan berbahaya bagi bangsa ini. Iya, berbahaya sendirian kurang keren. Jadi saya mau ajak Pak Joko untuk ikut berbahaya. Iya. Kita akan banyak mendiskusikan ini Mbak Salsa. Peta politik Indonesia saat ini kan sekarang ini masuk di dalam fase yang pasca reformasi ya. Pasca reformasi ini kita itu melihat bahwa kemunduran demokrasi ini semakin akut. Salah satunya adalah kita melihat bahwa ketika pasca reformasi desentralisasi politik itu berjalan, tetapi justru partai politik itu sangat sentralistik, feodal, dan ownership. Artinya ini adalah paradok demokrasi. Partai apa demokrasi maju, sementara partai politik justru dia anti demokrasi sebetulnya. Kan feodalisme itu kan anti demokrasi. Ownership itu sangat anti demokrasi. Terus sentralistik itu juga sangat demokrasi, anti demokrasi. Jadi begini, orang mendirikan partai karena orientasinya kekuasaan, kemudian dia mendirikan partai, membiayai, dan dia menganggap bahwa partai ini adalah satu perusahaan atau korporasi mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Hampir semua partai seperti itu, artinya bekerja seperti itu. Gema bangsa gimana gitu nggak? Gema Bangsa, nah Gema Bangsa nanti akan ada segmen yang nanti akan saya bicarakan. Menurut Mbak Salsabila gimana Mbak soal situasi politik saat ini dari produk partai-partai politik yang memang yang dianggap Mbak Salsabila ini kemarin-kemarin kalau berbicara soal partai yang sangat feodal melahirkan pemerintahan yang seperti ini?
Pertama kita lurusin dulu bahwa desentralisasi itu bukan bentuk dari demokrasi. Bahwa desentralisasi lahir sebagai produk demokratis pasca reformasi iya. Ya, karena kita mengevaluasi manajemen pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang sentralistik, membuat surplus kekuasaan dimungkinkan adanya di level pusat, itu tidak terdistribusi ke level daerah. Maka demokrasi pasca reformasi mengidekan sebuah tata kelola pemerintahan lewat desentralisasi. Jadi jangan melihat desentralisasi itu demokratis sebagai sesuatu yang bentuk dari demokrasi, bahwa itu dihasilkan dari sistem dan merupakan produk dari demokrasi, betul begitu. Terus kalau ngomongin soal kualitas dari demokrasi hari ini, saya di mana-mana, dan mungkin yang membuat saya diundang di podcast ini juga adalah salah satu dari statement saya sebelumnya yang memang saya mengatakan partai politik di Republik ini adalah partai politik yang masih menganut gitu ya, masih mengimplementasikan, masih mempertontonkan feudalism di dalam kultur kaderisasi, kultur manajerial, dan kultur advokasi politiknya di dalam internal partai politik itu sendiri. Apakah partai politik bisa mengelak feudalism yang saya kritik di dalam internal partai politik? Tentu mungkin partai politik bisa tidak menerima atau punya jawaban, tetapi saya juga punya argumentasi kenapa partai politik hari ini bagi saya itu feodal secara kultur begitu ya. Mungkin secara administratif mereka punya semacam teknik-teknik atau mekanisme yang seakan-akan menjadi alasan rasional bahwa kami sudah menyediakan sebuah mekanisme yang sangat administratif sekali di dalam ADART, misalnya yang memungkinkan kita punya yang namanya forum atau mekanisme demokratis di dalam pemilihan, baik itu musyawarah, pleno, kongres, musda misalnya kayak gitu. Tetapi kita juga harus melihat the real action gitu ya, behind experience gitu kan. Kita juga aktivis semua, kita terkoneksi semua, kita tahu experience real life-nya para kader partai politik seperti apa. Itu kita bahas nanti di poin kedua. Di poin pertama justru saya akan mulai bahas dari sesuatu yang administratif. Saya bisa membuktikan secara administratif partai politik memang sangat feodal. Ada partai politik yang mengatakan di dalam dalil ADRT-nya ketua umum partai politik tidak boleh dijelek-jelekan. Walaupun mereka punya namanya mahkamah keadilan untuk kader partai politik yang bermasalah, tetapi di pasal tersebut bahkan ketua umum bisa mencopot sebagai haknya dalam kapasitas ketua umum jika memang dianggap di dalam pandangan ketua umum tidak sepaham atau menjelek-jelekan atau merusak marwah organisasi dan ketua umum partai politik. Jadi silakan dicek bagi kader partai politik di dalam ADRT partai politik sendiri, ya banyak yang tidak demokratis begitu ya. Atau sebetulnya poin yang kedua, secara administratif tidak ada satupun di dalam ADRT partai politik yang mengatakan bahwa kedaulatan anggota partai politik harus bersumber dan berorientasi atau memprioritaskan konstituen, rakyat atau masyarakat yang adalah tuan dan pemilik kedaulatan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semua ADRT partai politik mengamanatkan kepada seluruh kader partai politiknya untuk patuh, mempedomani arahan dan wajib lapor ke struktural ketua umum, sekjen partai politik, dan atau sampai ke bendahara. Jadi tuannya sejak awal memang sudah dipaksakan yang akan menjadi pengatur, penentu, pemain dari aktor-aktor politik yang lolos di dalam kontestasi pemilu, pilkada, itu adalah ketua umum partai politik, gitu ya. Siapapun orangnya, apakah dia nanti akan jadi menteri, apakah dia akan jadi gubernur, apakah dia jadi akan bupati wali kota, di hadapan ketua umum partai politik, mereka tidak pernah menjadi tuan rakyatnya, tetapi menjadi anak buah ketua umumnya. Bahkan masyarakat dan rakyat tidak bisa menjadi prioritas dan tuan yang sebenarnya dari para aktor politik yang dihasilkan dari kontestasi demokrasi. Nah, apakah kemudian partai politik berani mengubah itu semua? Apakah sepenting itu? Sangat penting. Di dalam peristiwa konstitusi ada peristiwa inkonstitusional yang diubah dan mungkin kita juga jarang bahas banget dalam undang-undang partai pemilu. Undang-undang partai pemilu tahun 1999 dalam pasal 1, aku lupa ayat 1 apa ayat 2, ada poin yang mengatakan bahwa kedaulatan partai politik berada sepenuhnya di tangan anggota partai politik.
Kenapa poin itu ada di tahun 99 adalah peristiwa persiapan pasca reformasi. Itu dikarenakan dulu era Orde Baru, partai-partai di luar Golkar, kita tahu ada 1, 2, 3, itu semua dikooptasi oleh istana. Bagaimana pengaturan mereka di dalam kontestasi pemilu yang tidak kompetitif, bagaimana ketua umumnya kemudian diintervensi sesuai dengan pesanan istana, supaya ada semi demokrasi yang ditonjolkan kepada dunia internasional, tetapi secara internal demokrasi Orde Baru kan bobrok banget semua ya. Kita tahu semua otoriter gitu kan, sentralistik dan lain sebagainya. Nah, pasca 99 Perpol atau undang-undang partai politik itu sudah tidak ada lagi pasal kedaulatan partai politik sepenuhnya ada di anggota partai politik. Mungkin Anda anggap atau kita bisa anggap ini kayak sederhana banget, toh ada nggak ada kalau sudah feodal saja. Oh tidak. Itu bisa sangat mempengaruhi ADART. Dinamika di dalam musda, kongres, di dalam mengatur ulang merombak ulang ADART itu sangat mungkin. Nah, hari ini kan akhirnya terjadi lagi. Semua ketua umum partai politik kecuali PDIP, kita harus berani ngomong kayak gitu ya. Itu adalah partai politik yang tak tersentuh oleh pengaruh istana. Apakah 5 tahun ke depan partai-partai politik lain nanti ketua umumnya saling terikat, tersandra gitu? Kan kita nggak pernah tahu. Mau tidak mau, se-feodal-feodalnya PDIP tidak pernah ada regenerasi ketua umum gitu ya. Bagi saya PDIP hari ini adalah salah satu partai yang sulit sekali untuk diintervensi di dalam konteks pemilihan ketua umumnya. Kendati di dalam regenerasi PDIP terhambat, kita harus mengatakan itu. Gitu ya. Kalau kita ngomong Golkar, kan Golkar pasti akan ditentukan juga oleh istana. Sangat kesukaan istana sangat berpengaruh terhadap siapa yang terpilih begitu kan. Nah, partai-partai lain apakah akan mau balik lagi ke sejarah masa lalu jika misalnya hari ini bahkan koalisi aja mendalilkan bahwa tidak perlu adanya oposisi. Saya termasuk yang mengkritisi keberanian PDIP yang setengah-setengah mengatakan dirinya sebagai penyeimbang, karena ya sebenarnya nggak mungkin ada orang yang bisa menjadi penyeimbang. Bagi saya ya, hidup tuh ya black and white and yes or no kalau saya di dalam posisi, karena bagi saya netral itu adalah posisi di mana Anda justru dipaksa netral gitu. Nggak mungkin posisi orang tuh nggak punya referensi. Enggak, aku sih posisi paling lemah, tetapi di satu sisi netral itu adalah posisi di mana Anda dipaksa netral sebetulnya, karena di dalam wisdomnya seseorang, di dalam human nature-nya manusia tuh sebenarnya tidak mungkin tidak punya keinginan untuk di dalam preferensi, itu tidak mungkin. Mustahil. Tapi ini sebelum jauh nih, nanti lupa saya nanyanya kalau di Mbak Salsa tadi bilang bahwa sebetulnya kita ini kan ada satu partai politik yang punya ADART tidak boleh menjelekkan ketua umum atau ada, itu salah satu partai politik. Aku udah riset semua. Aku justru malah belum riset ADART-nya Gema Bangsa. Karena memang riset aku fokus kepada partai-partai politik yang sudah lolos parlemen. Gitu. Nah, artinya sebetulnya kita ini kan feodal secara administratif, ya kan? Dan kita berdemokrasinya itu secara imajinatif. Jadi imajinasinya itu demokrasi, tapi secara operasional partai kita ini sangat feodal dan anti demokrasi. Salah satunya begini, kan prinsip demokrasi ini kan mencurigai, bukan memuliakan seseorang gitu. Karena kalau memuliakan kan sudah artinya sudah mengkultuskan, sudah kemudian anti kritik dan sebagainya. Poinnya artinya begini, sebetulnya proses demokrasi yang berjalan di Indonesia ini selama ini artinya kan hanya soal administrasi aja. Misal di ADART itu ketua dipilih dalam muswil, di musda sampai makanya administratif mekanismenya kan sudah ada memang. Sudah ada. Nah, tetapi dalam prakteknya justru feodalitas itu yang menjalankan administrasi demokrasi ini. Nah, tadi kan saya sampaikan ada dua yang kita bisa lihat sebagai bukti bahwa partai politik itu feodal. Satu, kita uji dari administratifnya yang mengatur mekanisme cara kerja dan operasi partai politik. Tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua itu adalah by experience. Experience ini adalah
sebuah pendekatan di mana orang menyaksikan langsung, mempraktikkan langsung, dan ini jadi satu kebudayaan. Budaya kan aktivitas keseharian gitu ya. Bagaimana budaya partai politik hari ini di dalam internal partai politiknya sendiri. Dan everybody say bahwa memang tidak mungkin tidak pakai uang di dalam pemilihan ketua umum. Tidak mungkin misal ketua umum ya, atau misalnya ketua-ketua DPD, DPC misalnya provinsi, kabupaten, kota itu juga mereka pakai uang, ya kan? Kemudian untuk mendapatkan nomor di dalam kontestasi pilkada itu sudah pasti pakai uang. Bahkan ada partai politik yang di dalam janji kampanyenya tidak ada tidak ada uang politik, mahar, tidak ada mahar politik begitu kan? Itu kan juga adalah salah satu alternatif membuktikan bahwa ada partai politik yang secara komunitas besar memahami bahwa mahar politik itu di dalam internal sendiri busuk gitu loh. Nggak, makanya aku kemarin ngomel-ngomel di podcast sebelumnya, ngapain sih sebetulnya Bawaslu, KPU bikin sosialisasi money politik tuh ke masyarakat? Karena sumber penyakitnya itu ada di partai politik dan peserta pemilu. Ya, salah satunya misalnya dari mahar politik saja itu sudah money politik. Jadi misalnya soal mau dikembalikannya pemilihan pilkada ini kepala daerah melalui DPRD dengan alasan terlalu besar, kos politiknya terlalu besar. Iya, makanya artinya kan sebenarnya mereka sudah mengakui bahwa kos politiknya sudah ada. Yes, ya kan? Bahwa tetapi kan mereka bilang kos politik tinggi. Mereka kan bilang dan bohong persoalannya. Termasuk misalnya ada politisi yang bilang kita harus mengubah pilkada langsung jadi tak langsung karena kos politik itu mahal dan tinggi sekali. Itu yang membuat akhirnya politisi-politisi atau pejabat-pejabat melakukan korupsi. Apa yang membuat biaya pemilu atau politik itu mahal? Karena masyarakat itu nerima amplop, ya kan? Ada semacam money politik yang tidak bisa ditangani lagi. Loh, kenapa harus bohong? Kalau mau jujur, oke, ada transaksional di dalam bilik suara ketika pemilu, masyarakat juga akhirnya menjadi bagian daripada money politik itu. Tetapi kenapa Anda menutupi yang sebelumnya? Yang paling pertama sebelum turun money politik di rakyat, yaitu dalam mahar politik di dalam internal partai politik. Pun di dalam money politik dengan secara transaksional dengan masyarakat, itu pun penyakitnya datang dari para politisi. Karena mereka tahu mereka tidak bisa berkompetisi. Masyarakat mah nggak punya pilihan. Hanya didatengin 5 tahun sekali, dan di dalam memori yang selama ini mereka ingat, tidak mungkin bahwa mereka akan ingat kepada kami. Kerjanya tidak pasti akan berdampak atau terasa oleh kami. Kan itu yang ada di memori masyarakat. Jadi begitu dia nerima uang ya terima aja, karena kan juga nerima memilih dia kan juga nggak ada jaminan juga kan. Iya, itu yang ada di dalam psikologis masyarakat. Gitu. Makanya dibandingkan Bawaslu ngabisin duit masyarakat yang masuk lewat pajak dan dipos di anggaran KPU, Bawaslu untuk kemudian mempromosikan jangan mau nerima amplop politik, money politik bla 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 kepada masyarakat, menurut aku udah memasaknya terlalu banyak, sasarannya terlalu luas. Lebih baik yang disasar adalah partai politik dan para peserta kompetisi dari demokrasi ini sendiri, itu di pilkada, di pileg gitu. Nah, sebetulnya ini kan soal krisis moral kan. Di partai politik. Artinya partai politik itu kan kalau tadi Mbak Salsa bilang kan bahwa dia memang tidak merasa berdosa. Artinya mereka kan tidak punya moral tuh. Secara moral partai politik sudah penyakit akut itu krisis moral kan. Artinya tetapi bahwa peraturan di adanya Bawaslu, adanya KPU, kalau ada pelanggaran soal money politik kan juga tidak ada punishment. Tidak ada tindakan sampai sekarang. Kan? Pernah nggak ada orang ditangkap secara spektakuler gitu di dalam pemilu atau pilkada nasional? Oh ini melakukan money politik apa dan sebagainya? Nggak ada, udah deh. Nah, beberapa waktu lalu kita diskusi di podcast sama Perludem, sama Mutakin ya, sama siapa? Direktur Perludem yang baru itu. Dia mengatakan penggantinya Mbak Titi. Penggantinya. Nah, dia mengatakan begini, sebetulnya kalau ini punishment-nya itu kan money politik kan sebenarnya kan kriminal itu. Tetapi ketika itu kemudian masuk di unsur pidana, yang kasihan rakyatnya karena kriminal itu kan ketika negara mendefinisikan di dalam peristiwa hukum sebagai sebuah tindakan yang kriminal atau dianggap pidana gitu kan. Tetapi kalau di dalam pandangan filosofis
Emang nerima uang dari pejabat pidana kriminal bukan? Kan itu juga uang mereka kan? Iya. Nanti juga justru kalau rakyat yang ngasih itu yang kriminal. Kalau misal kita harus gali secara dalam lagi, itu kan cuma soal ngambil duit duluan aja. Dan di dalam filosofi pandangannya masyarakat umum, mereka nganggap gitu. Kalian tuh ngasih 50.000, ya kalian juga nanti ngambil lagi dari kita, kan gitu aja. Jadi kita itu jadi kembali. Peristiwa pidana ya karena memang negara mendalilkan itu, tetapi di dalam alam bawah sadar dan kedalaman berpikir masyarakat kan ini tuker-tukeran aja, sebenarnya kan itu cuma sebagian kecil. Walaupun tetap kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa penerimaan amplop itu adalah bentuk dari penghinaan konstitusi, penghinaan demokrasi, penghinaan harga diri, bangsa, martabat individu dari seseorang yang sebetulnya sudah sudah disetarakan, sudah diabsolutkan di dalam bentuk yang sangat real gitu ya, dengan keberadaan negara, konstitusi dan hukum gitu. Tetapi sekali lagi bagi saya harusnya yang harus disasar di dalam peristiwa money politik itu bukan masyarakat, tetapi ya peserta kompetisinya. Dan tadi poin Pak Joko bahwa ini kan udah amoral banget gitu ya. Kalau dari saya gini sih, kita semua sebagai manusia sangat berkecenderungan untuk melakukan keamoralan. Dan oleh sebab itu kita membutuhkan peraturan sosial. Nah, peraturan sosial di dalam negara itu disebut sebagai hukum begitu ya. Nah, keamoralan bisa menjadi maksimal gitu, bisa terjadi sampai pada level yang sangat parah dan sudah dipertontonkan tanpa rasa malu, itu karena memang ada semacam sistem yang tidak lagi mampu mengawasi, menindak dan menjadi barrier dari potensi terburuk amoralitas seorang manusia. Karena kalau misalnya kita tahu sebetulnya kan ya histori dan peradaban manusia, kita sebagai manusia tuh emang kita mah amoral semua kan. Tukang ribut gitu, zaman-zaman purbakala kita harus terima kita tukang, maksudnya memburu gitu ya, terus kayak berperang gitu kan demi harga diri. Pernah ada di momen-momen kita rivalitas, duel sampai ngebunuh kan gitu. Jadi tetapi kita belajar bahwa bukan itu definisi moral kita sebagai manusia, tetapi bahwa kita sebagai individu bisa tiba pada puncak amoralitas yang paling parah, yang paling tidak seharusnya ada di situ. Kita sangat bisa untuk tidak tiba di situ sebagai individu, sebagai pejabat publik begitu. Kita harus punya yang namanya sistem. Gitu. Nah, ini agak naik dikit nih. Ini soal sebetulnya partai politik ini, dia tadi melakukan amoralisasi tadi, praktek amoral itu. Ini sebetulnya karena background-nya kan sudah mendukung itu. Salah satunya bahwa partai politik ini selalu diasumsikan biaya tinggi. Jadi masyarakat kita semua, baik masyarakat, politisi dan sebagainya, di framing bahwa politik itu berbiaya tinggi. Artinya apa? Jadi rakyat itu sudah dibatasi dulu nih. Lu nggak bisa mendirikan partai politik lu, karena partai politik itu biayanya tinggi. Artinya ini sudah ada barrier dulu, barrier politiknya sudah dibangun. Nah, artinya kemudian disitulah munculnya yang namanya oligarki itu. Nah, bagaimana menurut Mbak Salsa ini? Ini kan hampir semua partai ini bicara soal bahwa biaya mahal, maka oligarki masuk. Gini ya, saya termasuk yang mengapresiasi Bahlil Lahadalia dan Caimin. Karena latar belakang keaktivisan dia, mau tidak mau dia memboyong sejumlah aktivis yang bukan kelompok oligarki atau bermodal besar atau berlatar belakang keluarga yang mentereng untuk masuk di dalam struktur partai politik. Karena kita tahu yang namanya PKB, Golkar begitu ya, adalah partai-partai yang waiting listnya untuk generasi-generasi kayak saya itu panjang banget, jauh banget gitu loh. Susah untuk masuk di dalam prioritas list ketika kita mau berkompetisi turun ke kompetisi seperti pilkada atau pileg. Saya termasuk yang mengapresiasi itu. Nah, kesadaran bahwa sulitnya masuk di dalam rekrutmen prioritas partai politik yang hari ini ditentukan oleh mahar politik atau potensi politik elektabilitas yang dilihat oleh para pengurus partai politik hanya untuk, ibarat kata partai politik tuh pokoknya kita harus jual produk yang pasti menang kan gitu.
Dan pasti menang ini kita tahu yang mereka cari itu adalah potensi duit karena mereka akan pakai money politik, potensi popularitas karena mereka tahu masyarakat masih memilih berdasarkan popularitas, apakah itu dia artis, apakah dia itu tokoh agama, apakah dia itu adalah tokoh adat, begitu ya. Yang kemudian poin yang terpenting di dalam peristiwa memilih atau di dalam peristiwa kita untuk menjadi seseorang yang rational choice, gitu ya. Pengujian ide itu akhirnya tidak ada. Nah, rekrutmen yang dibatasi oleh standar bodohnya partai politik di dalam merekrut, yaitu hanya soal duit dan kepopularitasan, itu yang sebetulnya membuat partai politik hari ini harus menerima fakta bahwa mereka tidak pernah bertumbuh dan tidak pernah menjadi organisasi politik yang populer dan populis di masyarakat. Karena mereka memang kan targetnya juga cuma pengen menang. Dan menang di dalam kompetisi, bukan menang di dalam memenangkan hati dan persepsi masyarakat. Nah, apakah orang-orang seperti saya yang lahir dari desa dan bukan anak siapa-siapa, keluarga kita cuma usaha sederhana semua, bisa masuk partai politik dan bisa dapat endorsement politik yang maksimal? Belum tentu. Kan itu kan yang dimaksud oleh Pak Joko. Karena apa? Karena saya nggak punya modal politik, duit. Bapak ibu saya bukan siapa-siapa, saya juga bukan siapa-siapa. Saya diundang di sini sama Pak Joko ya karena netizen nontonin pendapat saya aja gitu kan. Itu nggak tahu juga bertahan berapa lama kan. So, apakah saya punya kesempatan? Ya saya tidak tahu karena saya tidak pernah masuk di dalam partai politik. Tetapi dari pengalaman saya memang sangat sulit sekali begitu karena endorsements ini faktornya hanya dua, duit dan popularitas, atau yang lebih feodal itu adalah kedekatan. Kolusi dari kaderisasi senior junior, kan gitu kan, gerbong A, gerbong B, gerbong C. Bener. Ya tetapi menurut aku itu lebih sehat, gitu ya, penggerbongan di dalam organisasi relasi partai politik. Kekuasaannya ya. Iya, tapi kan ada kompetisi yang penting gitu ya. Tapi kalau misalnya faktornya hanya duit, kemudian juga kepopularitasan, itulah yang membuat sebetulnya partai politik ini bodoh sendiri dan tidak berkembang sendiri. Sekarang kan partai politik itu adalah organisasi politik yang paling tidak dipercaya publik, tidak disukai oleh publik. Termasuk DPR sendiri. DPR adalah lembaga yang paling tidak dipercaya publik gitu kan. Termasuk partai politik. Iya, kenapa? Karena kan yang di situ mungkin orang-orang partai politik. Wajar, hasil presentasinya tidak pernah memuaskan publik. Makanya sangat aneh sekali ketika justru organisasi dan lembaga negara yang kepercayaan publiknya sangat rendah sekali mau dikasih tambahan kerja. Itu logika orang HR tuh nggak mungkin bisa masuk gitu. Iya, benar. Nah, kalau misalnya gini, sebenarnya mereka menggunakan relasi duit ya. Faktor duit atau relasi kekuasaan ini apakah memang karena ketidakmampuan politik para politisi kita itu? Hanya begini loh, kan terbatas kan. Udah saya nggak mau mikir strategi deh. Yang penting begitu nih saya pragmatis saja, saya praktis saja, saya pakai uang gitu. Bukan. Memang ini kita harus tambahin poin untuk melihat partai politik gitu ya. Memang selain partai politik secara administratif itu sudah feodal, sudah terbukti feodal, apalagi secara kultur, experience itu sangat feodal sekali gitu kan. Dan memang partai politik sendiri itu tidak memfungsikan dirinya dengan baik di dalam fungsi rekrutmen. Padahal kan rekrutmen adalah amanat undang-undang untuk melakukan yang namanya rekrutmen, edukasi, kader-kader politik yang akan dilempar ke bursa politik yang adalah pemilu, begitu ya. Nanti ada pilpres, pilkada, gubernur dan sebagainya. Nah, kita harus lihat partai yang paling baik tetap ada di dalam hal rekrutmen dan yang paling buruk ada. Yang paling pragmatis bahkan ada. Kita harus bilang, mohon maaf Pak Julhas misalnya, PAN itu ya salah satu partai yang paling pragmatis bagi saya. Karena mereka merekrut banyak artis untuk menonjolkan poin popularitas di dalam menggolkan target pemenangan atau target kursi atau target kekuasaan. Kalau kita tanya, apakah dengan direkrutnya artis-artis yang mendomplang dan memenangkan suara partai tidak menyakiti kader-kader partai PAN yang sudah berproses dari proses kaderisasi awal bertahun-tahun, belasan tahun mengurus organisasi, kemudian dipotong oleh mereka yang baru datang. Dan kita harus bilang tidak semua artis di Indonesia itu punya pendidikan politik.
Akhirnya mereka dipaksa disiapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan akhirnya DPR, DPRD, kantor bupati, Pemda provinsi, Pemda kabupaten kota itu bukan jadi tempat kerja, tapi tempat mereka les politik, tempat mereka belajar politik, yang harusnya itu jadi tempat mereka bekerja. Nah, kemudian kalau kita misalnya, kita coba aja sebut-sebut satu-satu, kayak misalnya PDIP di dalam rekrutmennya gimana? Oh, mereka punya underbow partai politik, misalnya kayak misalnya Sarinah, kelompok-kelompok Marhaen gitu kan. Kemudian misalnya Golkar punya organisasi kader underbow partai kayak AMPI, Kosgoro, jadi rekrutmennya aktif terus begitu. Dan saya termasuk yang memuji Golkar di dalam regenerasi dan kaderisasi itu sangat baik sekali, terutama ketika keberadaan Pak Bahlil di sana. Banyak banget loh aktivis yang masuk ke sana. Yang kita itu banyak banget aktivis yang masuk ke di bawah sama Pak Bahlil sekarang ke Golkar tuh, ketika kita ngumpul-ngumpul kita bilang nggak nyangka ya kita bisa masuk ke Golkar. Dan yang dulu kita anggap musuh itu ya? Enggak, bukan. Ini bukan masalah musuh. Ini kita sadar betul bahwa masuk di dalam partai-partai sebesar Golkar, PDIP itu sulit banget, waiting listnya sulit. Kamu bisa dapat KTA, tapi if you become nothing buat apa? Karena kan ya mereka-mereka ini kan aktivis-aktivis yang sudah lahir dari daerah banget. Masanya banyak, proses kaderisasinya lama sekali. Kalau masuk partai politik, mohon maaf ya, harus bersaing dengan anaknya siapa dari tokoh partai politik itu yang sebetulnya dia tidak pernah dikader di dalam peristiwa pengabdian masyarakat, ya pasti kan tuntun aktivis juga males. Nah, rekrutmen ini bentuk salah satu apresiasi sih menurut saya, karena akhirnya ada semacam kesadaran untuk memberi kesempatan bagi mereka-mereka yang tidak datang dari keluarga yang kaya raya dan terkenal untuk masuk di dalam kepengurusan yang prestis juga untuk anak-anak muda yang seperti aktivis dengan latar belakang ekonomi yang tidak terlalu mumpuni begitu ya, tapi dalam hal mental, pendidikan, kapasitas itu bisa dipertandingkan misalnya gitu. Tapi kan ketika mereka masuk ke partai Golkar dan sebagainya tidak bisa merubah kultur bahwa di situ oligarki berkembang. Sebetulnya kan perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh para pelaku gitu ya. Nah saya Pak Joko sedang jadi pelaku, pelaku yang mencoba mengingatkan partai politik untuk berbenah diri, untuk mengingatkan masyarakat bahwa partai politik harus sama-sama kita beri pelajaran dengan terus menuntut mereka berbenah diri dan memperbaiki diri. Dan di dalam perbaikan partai politik itu memang tidak mungkin kita berharap sama mereka, berharap sama manusia itu kayak kebodohan dan dosa besar gitu ya. Nah, oleh sebab itu yang kita harus lakukan itu bukan berharap, tapi justru merubah itu pelan-pelan. Dengan apa? Dengan saya misalnya masuk ke Partai Gema Bangsa atau saya masuk ke Partai Golkar, dan tetapi tidak mungkin bisa berharap juga kepada individu. Oleh sebab itu sama-sama kita harus dorong, perbaiki dulu konstitusinya, kembalikan pasal kedaulatan partai politik berada sepenuhnya di anggota partai politik. Kedua, masukkan amanat di dalam ADRT dan aturan partai politik begitu ya, rumah tangga dan anggaran dasar, bahwa tuan dari seluruh kader partai politik yang mendapatkan kemenangan di dalam kompetisi demokrasi yaitu adalah masyarakat, adalah konstituen, adalah rakyat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia sepenuh-penuhnya berada di tangan rakyat Indonesia. Kenapa partai politik tidak mau menganut itu? Ketiga, partai politik itu di dalam posisinya kepemilikan ketua umum, pengurus pusat, itu mereka fungsinya hanya monitoring, pembinaan, pengawasan, bukan hakim, bukan penentu, bukan pemain, bukan algojo, dan tidak boleh ada wajib lapor ke ketua umum. Ketua umum itu hanya monitor, gitu ya? Teman partnership di dalam pengelolaan organisasi. Nah, kalau misalnya nih, ini kan kita lihat kondisi partai ini. Kondisi partai kita ini kan ya tadi disebutkan nih, kalau PAN partai pedagang, ya kan dia Golkar di dalam operasionalnya dia harus dekat kekuasaan. Bahlil ini kan kalau nggak didukung kekuasaan juga nggak mungkin gitu. Ya mau ngapain lagi ngedebat Bang Bahlil, kan sudah jelas ideologi Golkar mah dari dulu pasti pemerintahan itu mah sudah jelas. Jadi kalau Bang Bahlil mau bilang saya bukan orang Pak Prabowo, kita tahu dia bohong. Buat apa kita mempertanyakan? Karena memang Golkar juga mempromosikan. Kan dia secara terbuka bilang Golkar adalah partai yang selalu akan membersihkan Pak Prabowo Subianto, dan itu tidak hanya diomongin sama Bang Bahlil, semua ketua umum Golkar mengatakan itu. Jadi kita tuh harus juga siap secara knowledge untuk bisa menjustifikasi sesuatu yang tidak perlu lagi dikejar gitu loh. Itu kan udah jelas banget, kita nggak usah mengkritisi
Golkar mah udah, kalau misalnya masyarakat memang tidak mau partai yang selalu menemani pemerintah, ya nggak usah dipilih. Tetapi kita harus mengapresiasi keterbukaan ideologinya Golkar bahwa mereka adalah partai yang akan selalu membersamai rezim. Di semua negara hampir punya partai yang seperti itu. Nah, sebetulnya ada sih nggak kemungkinan merubah partai itu? Kan kalau kita bicara soal merubah, ngapain kita merubah? Kan tadi kan udah susah ini karena memang kultur, ya kan, sistem udah seperti itu gitu. Nah, tapi sementara kan kebutuhan rakyat ini kan juga butuh partai yang sebenarnya memang untuk melakukan pemurnian demokrasi kan juga harus dibenahi dari partai politik dulu gitu. Kalau memang itu nggak bisa benahi, kenapa nggak lahir partai baru? Ada PSI, ada ini partai-partai dari lain. Kemarin saya mempromosikan perbaikan mekanisme administrasi dan kultur feodal partai politik di mana-mana, yang tujuannya adalah untuk perbaikan partai politik dan perbaikan demokrasi serta kualitas kompetisi kita di dalam bernegara. Tidak ada niat dari saya untuk mengatakan atau membuat masyarakat merasa kita tidak perlu partai politik. Sejauh ini partai politik adalah mekanisme kompetisi terbaik di dalam demokrasi untuk mendapatkan pekerja pelayan gitu ya, pilihan rakyat gitu dari peristiwa-peristiwa pemilu atau pesta demokrasi. Tetapi apakah partai politik ini susah diubah atau tidak, kita hanya bisa mengikhtiarkan. Kalau saya kan ya sebagai kritikus saya bisa mengikhtiarkan mau didengar atau tidak. Tetapi kita dengan sadar, masyarakatlah, kita semualah, saya ditambah Pak Joko dan semua orang di Gema Bangsa atau semua orang di Jakarta atau semua orang di Republik Indonesia ini yang bisa memberi mereka pelajaran. Karena mau tidak mau mereka datangnya ke kita. Mereka akan memohonnya ke kita di dalam pemilu, ya kita harus bisa kasih pelajaran, kita harus bisa kasih standar tinggi, dan kita harus mampu menekan mereka untuk perbaikin dong lo kan jualan ke gue, kalau lo mau jualan jadiin gue tuan lo, berani nggak lo masukin gue sebagai tuan lo di ADRT lo, bisa nggak lo menjadikan gue tuan lo nomor 1 dan nomor 10 ketua umum lo, kan gitu kan. Sebetulnya kan gitu. Dan apakah perubahan partai politik itu hanya bisa dilakukan dengan berharap pada partai yang ada? Itu pertanyaannya. Kalau memang partai politik ini kita sudah berisik, kita sudah kritis sekali, sudah sangat tajam, sudah sangat jelas, riset-riset sudah diberikan, tidak mau juga berbenah diri, ya sudah. Kan kita juga punya banyak partai politik alternatif lain yang masih belum masuk parlemen. Ya kita uji aja. Apakah PSI sebagai partai politik yang belum masuk parlemen adalah partai yang kita bisa sebut sebagai partai alternatif? Menurut saya tidak. Apakah Partai Gema Bangsa adalah salah satu partai yang akan menjadi alternatif konstituen yang menjadikan rakyat, masyarakat, konstituen tuan utamanya? Kita harus uji. Ya kan? Jadi jawabannya, apakah memperbaiki partai politik bisa dilakukan? Bisa. Tetapi apakah akan terjadi perubahan pada partai politik yang sudah berkuasa, yang sudah mapan, yang sudah ada ini, yang sudah masuk parlemen ini? Kita tidak pernah tahu. Kerja masyarakat di dalam menolak produk buruk partai politik yang lahir dari administrasi dan mekanisme yang feodal dan kultur yang feodal, apakah itu bisa bisa masyarakat terima juga, bisa dikasih punishment? Itu semua tergantung dari seberapa konsisten dan ikhtiar kita ada di podcast-podcast seperti ini. Nah, Mbak Salsa ini kan kelahiran 95. Artinya kalau 95 ini kan kalau kita dalam golongan usia ini kan berarti milenial. Aku milenial ya. Milenial kan? Pengennya sih Z. Gen Z ya. Aku juga sama, kepengen Gen Z, tapi udah terlanjur terlanjur nampak sekali visualnya gitu, jadi agak susah gitu. Nah, kan di milenial ini kan kalau saya sebut ya, itu kan generasi digital sebenarnya. Artinya generasi digital di mana masa transisi dari masa masyarakat konvensional menjadi masyarakat digital yang sangat global kan. Nah, perilaku politik, cara berpikir dan sebagainya ini kan sangat berbeda. Salah satunya ya seperti ini, kita misalnya gitu, kita yang nggak punya partai, yang penting kita ini kalau ada partai yang rusak ya kita kritik, kalau ini ya nggak kita pilih gitu, ya kan? Artinya Mbak Salsa masuk di dalam kategori kawan-kawan yang kritis terhadap partai politik.
kira-kira yang menurut Mbak Salsa ini sebetulnya partai yang ideal bagi rakyat Indonesia saat ini yang paling relevan itu seperti apa? Oke, kita bisa cut dulu nggak bentar ya? Bisa Boleh. cut dulu bentar nggak? 5 menit aja? Ya. Aku ada barang ketinggalan di mobil, diminta foto bentar.